Halo Tribuners, balik lagi nih di Tribun Lampung Digital Corner, masih di obrolan santai, tentunya bareng Ellen Octavia yang akan menemani kalian siang ini dalam obrolan santai. Wah, oke. Kali ini kita sudah kedatangan pegiat seni, ini dia Mbak Surip. Halo Mbak Halo, Surip, selamat siang. selamat siang. Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya. Oke, alhamdulillah. Nah, Tribuners, jadi Mbak Surip ini adalah pegiat seni. Nah, kira-kira apa karyanya gitu kan? Karyanya adalah string art. Ayo, Tribuners sudah tahu belum string art apaan nih? Karena kan masih masih apa ya? Mungkin jarang terdengar gitu Jarang, ya. jarang String sekali. art. Kalau kita lihat teman-teman apa pegiat seni lainnya mungkin kayak pegiat musik, pegiat tari itu kan udah sering banget kita dengar. Tapi kalau string art ini masih unik banget dan apa mungkin belum masih asing gitu di Ya, telinga Tribuners. Nah, siang ini kita bakalan ngobrolin banyak soal string art bareng sama pegiat string artnya langsung nih di Lampung. Oke. Nah, Mbak Surip, ya. sebelum ngomongin soal string art, em, namanya memang Mbak Surip? Kalau nama Mbah Surip itu Mbah itu dapat dari Kalimantan Selatan tahun Oh, 2008. oke. Heeh. Itu Tapi kalau KTP Surip, mm, tapi kalau Mbah alias kan, itu nama sebenarnya panggung gitu ya? bukan nama panggung. Ah, oke, Sebenarnya apa? nama nama Mbah Surip itu Sebutan. mereka ngelihat Hah? seorang sosok apa penyanyi yang gimbal itu loh, Oke Mbak Surip, R&B. yang tak Ya, gendong tak kemana-mana itu kan. Oke, ngelihat sosok itu di ya dirinya. mungkin di diri teman-teman. Mhm. Akhirnya sampai sekarang nama itu dipakai sama komunitas, tetangga, bahkan orang yang lebih tua nyebutnya bukan Mas, bukan Dek, tapi nyebutnya Mbak Suri. Oke, jadi apa, karena ngelihat sosok Mbak Surip itu tadi, jadi disebutlah Mbak Surip Mbak ini Suri. di oke. Tapi kalau saat ini lagi kesibukannya lagi apa aja nih Mbah? Kalau untuk saat ini ya intinya berkarya lah. Mhm mhm. Berkarya karena karya itu bagi saya adalah suatu investasi Oke. yang kita nggak tahu nanti. Jadi Kira-kira seperti investasi yang eh, penuh dengan misteri lah. oke, karena dari karya itu juga ya kita bisa dikenang gitu ya, Mbak, ya? Betul, bisa sampai sini juga. Heeh, oke 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 oke. Terus kalau sebelum sebelum, menekuni string art itu Hmm. kesibukannya tuh sebagai apa sih? Kalau sebelum terjun di dunia string art atau kreasi paku dan benang, Mhm. saya bekerja di sebuah pertambangan batu bara Oke. di Bukit Asam, Mmm, di Kalimantan, di Sumatera Selatan, mhm, terus di Kalimantan Timur Bontang, terus di Tanjung Tabalong Kalimantan Selatan, oke. terus berpindah-pindah perusahaan sampai 8 perusahaan. Mhm. Jadi eh, bagi saya pribadi, saya harus mencari posisi yang tidak nyaman. Jadi sekarang ini posisinya tidak nyaman. Jadi membentuk membentuk apa namanya sebuah perusahaan adalah perusahaan kreativitas itu tadi. Oke, wah menarik sekali ya. Oke, tapi tadi Tribuners kan udah disebut sedikit sama Mbak Surip nih Hmm. soal, string art. Jadi string art itu adalah seni lukis menggunakan seni apa, gimana nih? Apa nih Mbak Surip? Kalau string art itu kreasi paku dan benang, Oke, bisa dikatakan seni rupa. heeh, oh seni rupa ya berarti ya? Tapi eh, pertama kali saya menonton itu mengatakan bahwasanya Debbie Smith yang dari Inggris itu Mhm. eh, lukisan paku dan benang, Oke, lukisan paku dan lukisan ya, benang, bukan seni lukis ya, jadi seni rupa, seni rupa paku, dan benang. menggunakan paku dan benang. Oke, nah Tribuners kalau untuk kalian yang penasaran, mungkin ada gambarnya nih. Kita udah menyiapkan gambar buat Tribuners yang penasaran. Seperti apa sih kira-kira string art ini? Ini beberapa karya dari Mbah Surip kita tayangkan. Mana nih gambarnya nih? Nah, ini dia hasil karyanya dari Mbak Surip ya Mbak ya? Ya, kalau yang Oke, ini spon. spon. Dan spon ini jenis siluet. Oke, Ini sejenis siluet. digunakan untuk Mm-mm. properti kegiatan 17 Agustus. Oke. Oke, next gambarnya. Nah, kalau ini Mm-mm. nanti wacananya koar. Nah, Oke. koar.
Co-art itu kolaborasi art ya, betul, kolaborasi seni gitu kok ya? paham ya? Jadi co-art ini nanti akan bergabung dengan, si Nupus. Sinupus? Nupus dari Kalianda, Oke, seorang dari YouTuber, Kalianda. dia menyanyikan lagu tentang Raden Intan dan aku Oke. membuatkan properti ini. Oke, adakah gambar lainnya? Ini dia. Nah, ini gambar siapa? Insinyur Soekarno Iya, dong, jadi, jelas di banget. bulan kemarin itu bulan Bung Karno, jadi Mhm. saya fokus untuk membuat seni rupa string art Bung Karno, full 1 bulan, Wah, dan ini menggunakan, benang jahit, paku dan benang ya? iya. Wah, Ini juga sama. oke. Nah, ini Noah. Oh iya, ini gambar Noah. Saya pertama kali untuk membuat 5 wajah, yaitu wajah Noah. Wah itu Kenapa? mhm, Kenapa, wajah Noah kok yang dibuat dengan benang gitu kan. oke. Karena Noah sendiri dia ada, apa ya, tema keterkaitan. Mhm. Nah, di dalam tema keterkaitan itu dia membuat logo, dia membuat logo itu dari benang Oh, oke oke oke. dan melibatkan sekitar 20 personil. Wow, tapi kalau untuk yang gambar Noah ini, itu kan 5 kepala ya, itu Ya, memakan waktu berapa lama sih? itu kurang lebih sekitar 15 hari itu. 15 hari aja? 15 hari. Wow, itu rumit banget apa enggak Iya, ya? karena dia Paku benang itu? menggunakan, benang jahit. Oke oke oke. Kalau Oke paku kurang lebih sekitar 5.000 lah, 5.000 pieces paku. oke, next gambarnya ada enggak? Nah, Wah, apa ini? teleskopi. Oke, ini, bisa berwarna gitu juga ya ternyata ya? Iya, Mhm. jadi, eee, teleskopi di depannya itu ada anak ya, anak Iya, umur 5 tahun namanya Imam Chandra Fani, oke. anak, rehabilitas. Oh, oke. Itu, di Itu mana itu ya dipajangnya ya? itu sekarang posisinya ada di rumah. Jadi ini karya penuh kisah ini. Mhm mhm. Jadi, Mungkin bisa diceritakan kisahnya? Bang Elki ya, Bang Oke. Elki itu dia tertarik dan menginspirasi bahwasanya karya benang ini bisa, apa namanya, bisa dibilang akan mendunia Oke. akan mendunia. Aku bilang kalau kalau di dunia itu sudah ada, cuman Mhm. di Lampung sendiri itu belum. Kalau Oke. di dunia sudah ada. Jadi, saya pribadi itu masuk masuk grup di string art dunia itu sekitar 7 grup, Oh, oke oke 7 oke. grup. Jadi ketika teman-teman nanya, "Mbak Sori belajar dari mana?" Mhm mhm. Saya belajar dari orang luar negeri melalui Messenger. Wow. Jadi Iya, via online, via virtual gitu online. ya? Iya, heeh. Sebelum hitsnya sekarang pandemi apa-apa virtual, Mbak Suri berarti udah virtual Aku duluan ya? aku sudah belajar Heeh, dulu oke. dengan Debbie Smith yang dari Inggris, Wow, dengan Nicoleta dari oke. Spanyol, terus itu dari Luis Lira. Luis Hmm, Lira itu dari Spanyol. Terus, Athanael Solompo itu dari Brazil. oke. Dan teman-teman support bahwasanya sampean adalah orang yang dari Indonesia yang pengen belajar tentang karya seni budaya. Oke, wah keren banget ya. Iya, Jadi mempelajarinya benar-benar dari banyak dari dunia dan dari itu dunia. virtual Iya, melalui itu online ya. belajarnya jam setengah 3 pagi, jam Wow, dua tiga karena puluh. kita mengikuti waktunya mereka ya Mhm. dari kitanya sendiri gitu kan beda waktunya. Nah, Tap un Oke. untuk karya Alice Poppy Mhm. itu full triplek ukuran 1,22 meter kali 2,44 meter dan itu bukan pesanan aslinya. Oh, Itu oke. dari hati. Ketika ketika, lockdown, apa sih yang harus aku perbuat? Aku harus berkarya. Oke. Dan Bang Elki sendiri sedih. Dia membuat konsep dan konsep itu belum dibuat. Oh, Tanpa dia sadari tanpa dia sadari konsep yang dia punya itu aku buat, dengan ukuran 1,22 meter kali 2,44 meter tanpa sepengetahuan dia. Di hari ke-19 aku kirim fotonya.
Berarti, memakan waktu berapa lama itu? 19 44 oh, hari. 44 hari. Iya. Wow, dan keren banget ya karena itu kan berwarna tadi itu. Iya, Jadi pemilihan warna kan juga mempengaruhi, betul. Heeh. pengerjaannya itu tadi ya? Karena pesanan dia Mhm. bukan ukuran segitu. Oke. Ukuran pertama yang dia pesan adalah 3 meter kali 6 meter. Oh, Yang oke oke. yang akan dipajang di Shopee Story. Oh, oke oke oke. Tapi Mbak Surip, Mhm. sejak kapan sih memperdalam string art ini sendiri? Kurang lebih sekitar dari belajar ya, Mbak, ya? Mhm mhm. Dari belajar itu kurang lebih sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun Heeh, yang lalu ya? yang lalu, heeh. Oke. 2,5 tahun tapi udah bisa menghasilkan karya-karya yang sebegitu kerennya ya. Karena Alhamdulillah. itu tadi juga struggle-nya belajar sama, banyak, apa itu, kalau disebutnya apa kalau, pegiat string art itu? Kalau penggiat string art ya penggiat seni, Pegiat seni. tapi ya masuk di apa namanya, di seni rupa. Oke. Tapi Mbak Surip sendiri kenapa sih, ingin atau ada keinginan untuk memperdalam string art itu sendiri? Padahal kita tahu ya kalau di Lampung ini kan masih sedikit, bahkan, masih, dari Mbak Suripnya sendiri kayak gitu. Mhm. Kenapa, apa namanya, berani untuk melakukan hal yang beda dibanding teman-teman yang lain, karena di sana sangat diminati. Mhm. Jadi dari 7 grup, String art. string art dunia, Mhm. banyak sekali model-model ataupun, trik-trik bagaimana cara membuat kreasi paku dan benang tersebut. Dan di Oke. Lampung sendiri, aku rasa ini adalah sesuatu yang menjanjikan bagi saya pribadi. Oke, tapi Iya, juga ada apa ya, kepuasan tersendiri ketika melakukan, seni itu kan ya? kepuasan tersendiri sudah pasti, Oke. tapi yang lebih puas adalah bagaimana cara kita mengedukasi karya ini ke orang lain. Oke oke. Oke, Mbak Surip, kalau Mhm. untuk, sebelum berkenalan nih dengan string art-nya ini sendiri, Mbak Surip ada nggak sih, mungkin apa ya, turunan seni yang, mungkin dari orang tua atau dari keluarga, berikan ke Mbak Surip gitu? Kalau darah seni, Mhm, aku yakinkan ada oke dari orang tua, terutama orang tua almarhum Bapak Tambir lah, oke gitu. Karena beliau pernah membuat tampah, tahu tampah? oke, tahu. Itu ukurannya 3 meter, nggak bisa masuk dalam rumah. Wow, gede Iya, banget ya. tampah Heeh. itu dari, kulit bambu. Dia pakai kulit bambu untuk apa ya, kalau orang Jawa bilang untuk ngerageni kedelai Oke. gitu. Itu, ibu bilang itu diameternya itu 3 meter, nggak bisa masuk dalam rumah. Oke oke, karena, lebar banget itu tadi ya? Iya, dan itu sekolah, Oke oke. ada sekolahnya. Wah. Jadi darah seninya diturunin dari orang tuanya itu tadi ya? Alhamdulillah. Oke, nah Tribuners kita masih bakalan ngobrol bareng sama Mbak Surip, tapi jangan kemana-mana karena ada yang mau lewat ini dia. Haha, udah tahu belum ada yang baru dari Tribun Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh. Tribun TV live di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini. Hai Tribuners, masih di Tribun Lampung Digital Corner, masih bareng Ellen dan Mbak Surip. Betul, Oke, nah kita masih bakalan ngobrolin banyak soal string art ya Mbak ya? string art. Oke, tadi kan kita udah cerita gimana awal, sejak kapan mendalami string art kayak gitu. Tapi kalau awal mula ceritanya hingga Mhm. Mbak Surip ini,
tertarik untuk memperdalam string art itu sendiri? Silakan Mas Rip, gimana ceritanya? Kalau rasa ketertarikan itu sudah pasti dari media sosial. Nah, Mhm. jadi ada, aplikasi YouTube lah bisa dibilang itu, kok karya ini menarik dan, eee, yang saya tertarik itu dari bahasa yang disampaikan, jadi Mmm. ditranslate bahwasanya karya ini akan mendunia, apakah benar karya ini akan mendunia? Terus itu aku buka ternyata banyak sekali penggiat-penggiat karya benang dan saat itu aku membuka itu Debbie Smith yang dari Inggris. Nah sudah itu, video tersebut aku download Oke. sehingga nanti aku gampang untuk membuka kembali, Mhm. tanpa harus menggunakan kuota udah pasti ya. Oke, iya. Iya nggak? Betul. Nah sudah itu aku pelajari terus dan bahkan pesanan dia itu seluruh Eropa itu pesan sama beliau. Wah. Nah akhirnya aku klik, aku harus bisa membuat karya ini. Akhirnya aku chatting itu sekitar sore, Mhm. dibalasnya itu jam jam 2.30. Wah Oke. ternyata dibalas gitu kan. Akhirnya akhirnya aku sambung chatan tersebut dan aku harus coba karya ini. Karya ini aku coba pertama kali itu menggunakan papan dengan ketebalan 5 mili Oke. dan dibantu dengan spons ukuran 1 senti, spons atau busa topi gitu kan. Menghabiskan paku sekitar 6.000, ukuran ukuran 120 kali 60 dan itu membutuhkan waktu sekitar 14 hari untuk membuat itu. Oke, tapi waktu, awalnya belajar itu ada nggak sih mengalami kesulitan-kesulitan Pasti ceritanya? Oke, pasti. itu Pertama kali gimana aku Mas? buat Mhm. bukan pakai benang jahit, tapi pakai benang wol, Oke. Oh itu berbeda benang itu berbeda kerumitan ya? sudah positif. Jadi saran dari, teman-teman itu kan, coba Mbah menggunakan benang jahit Mbah, Mhm. benang yang lebih halus. Kalau benang wol kan begitu kita membuat gradasi itu sama saja dengan, permukaan tebal dia bilang. Oh, nah akhirnya aku cobalah dengan menggunakan benang jahit. Karya pertama kali aku buat itu Gambarnya siapa tuh? Putri Tanjung, Oke, Putri menghabiskan Tanjung ya. paku sekitar 16 eh 6.000 paku karena satu kotak paku itu isinya 5.000 paku. Sempet kayak ngalamin kegagalan gitu nggak Mbak? Terus Su kayak, "Aduh kayaknya susah deh ini," iya, gitu? sepertinya susah ini. Banyak sekali karya-karya yang ada yang ada di dalam gudang itu Mhm. yang belum terselesaikan. Karena, eee, mengawalinya dari benang 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 wol, Mhm. terus ini aku coba lagi dari benang wol kayaknya saya harus mencoba dengan benang jahit yang disarankan sama teman-teman. Akhirnya aku membuatlah, dengan benang jahit. Oke. Tapi kalau untuk, siapa sih Mbak yang jadi referensi, ketika membuat karya-karya yang unik-unik ini? Referensi dalam arti? Kayak yang jadi acuan gitu, yang biasanya jadi inspirasi gitu ketika membuat karya? Yang menjadi inspirasi untuk karya benang sendiri sudah positif teman-teman yang dari luar. Oke. Iya, Luis Lira. Terus itu, yang terbaru ini malah yang dari India. Itu melibatkan 30 wanita, Hmm? 30 wanita pengerjaan Wow dalam membuat seni rupa itu 10 bulan. wow, Luar lama biasa. banget ya. Heeh. Itu karena kerumitannya atau karena lebarnya atau karena apanya Mbak? Karena dimensinya nutup Oke. gedung. Wow, Wow. Mhm. karya yang luar biasa banget ya. Jadi untuk wajidkan yang dari India itu, eee, masternya seni rupa. Bagi Oke bagi saya pribadi. oke. Wah keren banget. Tapi Mbah, kalau untuk pembuatan karya Mhm. rata-rata yang, udah Mbah, produksi atau buat gitu, itu memakan waktu berapa lama sih? Karena kan kayaknya rumit banget ya, apalagi kalau ada gradasi warna, itu kan Heeh, harus mencocokkan, pemilihan warna juga itu kan harus dipikirkan. betul. Kalau untuk, pemilihan warna tergantung dari permintaan Mhm ataupun tergantung dari apa sih yang mau kita kolaborasikan misalkan seperti kemarin Mbak kita mau kolaborasi itu, eee, antara antara musik musik Lampung mhm, oke. sama lagu Lampung dengan tokohnya itu Raden
membuat nanti dengan warna, aku bilang itu kan. Untuk membuat wajah sendiri di bagian wajah itu aku membutuhkan 3 benang. Oke, Putih, 3 benang. merah, sama hitam kalau nggak salah. Mhm. Tapi kalau untuk karya yang paling besar itu menghabiskan berapa banyak sih benang yang udah pernah Mbah Kalau hasilkan? kalau karya yang paling besar Mhm. itu benang warna, itu benangnya menghabiskan sekitar 4,5 lusin. Wow. Pakunya itu kurang lebih 15.000 paku, menghabiskan Wow. 15.000 paku dengan total hari 44 hari. 44 hari. 44 hari. Yang itu tadi yang apa? Punyanya Els Kopi, punyanya Bang Elki. Oke. Terus lalu Bang, Heeh. Mbah, untuk kesulitan yang dihadapi ketika membuat string art ini apa sih? Kesulitan yang apa? Yang aku alami ialah saat menerima konsep tersebut, misalkan foto nih. Mhm. Fotonya ngeblur ataupun kapasitas resolusinya kurang tajam. Oke. Kan ada tuh cara pengambilan Mhm, foto mhm, misalkan mhm. ya kan, dia melawan matahari sehingga Backlight gitu ya? heeh, Mhm. jadi kan begitu kita Buram. zoom, hasil yang dia kirim buram. Nah, Oke. kira-kira seperti itu. Makanya kalau seandainya ada pesanan, paling tidak itu 2 sampai 3 foto yang terkirim. Jadi aku Oke. pilih salah satu. Jadi untuk salah satu Kira-kira seperti itu. referensinya gitu ya. Terus Mbah kalau untuk kisaran harganya satu karya itu berapa sih Mbah? Kalau untuk satu karya itu di harga 1 juta ada, di Mhm. harga 750 ada, tergantung dari kesulitan pola tersebut. Soalnya kenapa ada yang mengatakan mahal ya Mbak? Mahal. Tapi kalau sampean pengen mengetahui tentang prosesnya, saya persilakan main ke rumah, diraba, dilihat, diterawang, seperti apa sih yang kita gunakan medianya itu media papan. Oke. Papan 12 mili ataupun triplek 12 mili. Terus itu harus ada proses diobat dulu, udah itu dipola dulu, sudah itu diwomilek dulu, dipernis dulu, dipasang paku dulu, dirajut. Tapi tidak ada kata mahal untuk sebuah karya seni ya Bang? Alhamdulillah sampai saat ini. Oke. Tapi kalau misalnya nih Tribuners nih pengen lihat hasil-hasil karyanya Mbah Heeh. Surip kayak gitu, itu bisa dilihat di mana aja sih? Kalau untuk di media sosial itu di Facebook Mbah Surip. Tapi kalau untuk di Instagram jujur di String Art Lampung. Di String Art Lampung itu tadi ya. Tapi kalau misalnya ingin ngelihatnya secara langsung kayak gitu bisa nggak Mbah? Bisa, saya Oke. persilakan untuk datang ke Patmosari 2 Lor dekat lapangan bola. Ketika masuk ke gang ya, itu ancar-ancarnya itu kalau seandainya dari bandara terus itu ketemu Alfamart tadi ya. Di Terus Natar ya Bang ya? Kecamatan Natar, di sebelah kiri Indomaret. Nah, di situ ada kampung namanya Kampung Patmosari 2. Desa Oke. Haduyang. Desa Haduyang. Oke, kalau tadi itu di Instagramnya ada String Art Lampung, lalu di Facebook tadi ada di mana Bang? Di Mbah Surip. Mbah Surip. Kemudian kalau mau datang langsung tadi bisa di Natar di Desa Haduyang, Haduyang. Patmosari 2. Patmosari 2. Oke. Galerinya di sana. Galerinya ada di sana. Jadi kalau misalnya pengen lihat langsung, Pengen bahkan belajar langsung boleh. bahkan belajar Boleh. langsung juga boleh ya. Belajar langsung. Belajar langsung, kemudian ngelihat gimana prosesnya, atau bahkan mau pesan nih untuk pajangan di rumah juga bisa banget ya. Langsung datang aja ke situ. Kalau enggak, pengen kepoin dulu di Instagramnya tadi String Art Lampung. Oke, Tribuners, kita masih akan lanjut lagi, tapi jangan kemana-mana setelah pesan yang berikut ini. Haha, udah tahu belum ada yang baru dari Tribun Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh.
Tribun TV live di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini. Oke Tribuners, masih di Tribun Lampung Digital Corner bareng Ellen sama Mbak Surip. Oke, nah Mbak Surip, kalau misalnya untuk alat dan bahan selain benang sama paku ya, yang kita tahu ya, itu Benang sama paku. itu apa aja sih alat yang dipakai keseluruhan sebuah karya string art sendiri? String art. Jadi yang pertama itu adalah menyiapkan media papan, ya ketebalannya kurang lebih sekitar 1 cm bisa. Tapi rata-rata yang digunakan itu 12 mili. 12 mili atau triplek 12 mili. Nah, sesudah itu triplek itu diamplas. Sudah diamplas, sudah itu dibuat pola, terus diobat, dipernis, baru dipasang paku. Jadi ada triplek atau papan, terus itu ada paku, ada benang. Ada benang. Nah, kalau teman-teman ingin melihat langsung, itu bisa dilihat di YouTube bagaimana cara membuat string art. Sesudah melihat YouTube tersebut, bisa singgah ke rumah, karena Mbak Surip buat alat pribadi. Alhamdulillah nggak dibawa alatnya. Jadi alat yang dibuat adalah dengan menggunakan pena bekas. Oh, pena bekas. Jadi nanti konsep pembuatannya, bagaimana cara membuat string art aman dan nyaman adalah menggunakan pena bekas. Jadi kita menulis seperti kita menulis menggunakan pena atau menggunakan pensil, tapi yang keluar adalah sehelai benang. Oh, jadi itu dibuat sendiri ya Pak ya? Dibuat sendiri. Jadi ketika kan pena itu kan ada tinta di dalam, Iya. tintanya habis. Tintanya habis. Nah, di tinta tersebut itu ada yang namanya kayak sedotan itu tadi kan, Iya. apa namanya? Isi tintanya. Isi tintanya tadi itu. Di ujungnya itu kan besi. Nah, besinya itu dikikir. Dikikir sehingga nanti membentuk sebuah lubang. Nah, jadi benangnya itu keluar dari situ. Karena tintanya sudah habis. Jadi sama saja kita menulis lah. Seakan-akan kayak sedang menulis. Sedang menulis, iya. Oke. Tapi ada nggak sih peralatan lain kayak tadi tuh misalnya menggunakan busa atau menggunakan apa gitu? Ada nggak jenis-jenis dari string artnya itu sendiri? Gitu? Kalau untuk media, misalkan media papan ya, media papan. Kita mau ke arah mana dulu nih? Kalau seandainya mau ke arah Cindramata, ya paling tidak itu kita harus punya link nih. Siapa sih yang bisa menyiapkan media papan tersebut gitu kan? Misalkan si siapa ya, si Iwan nih, misalkan si Iwan pengrajin sangkar burung. Ada bahan yang dia tidak gunakan, tapi bahan itu bisa dimanfaatkan untuk membuat karya string art. Nanti saya lihatkan contohnya. Contohnya ada saya bawa, ada sekitar 2 lah. Nah, jadi teman itu membuat sangkar burung ya, sangkar burung, dan bahan itu adalah bahan yang harus dibakar sama dia. Tapi saya manfaatkan. Oke, jadi juga memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai ya. Betul. Kalau di rumah ada lagi dari heel. Apa itu? Heel itu adalah sisi dari ban yang ada kawatnya. Itu belum saya upload karena saya masih belajar. Jadi heel itu adalah bagian sisi ban yang dibuang ataupun limbah dari pengrajin karet jok. Karet jok. Nah, jok sofa itu kan ada karetnya nih.
Orang yang punya usaha furnitur, dia menggunakan karet. Nah itu namanya daging karet gitu kan. Tapi heel-nya itu adalah limbah. Tapi itu digunakan untuk bagian apanya, Mbah? Itu digunakan untuk frame ataupun untuk Oke. bingkai. Oh, untuk bingkainya itu Untuk ya. bingkai. Heeh. Jadi seni string art ini itu bentuknya beragam ya, Beragam. dan bisa divariasikan menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai dan itu bisa mendaur ulang dan Mendaur ulang. mengurangi sampah-sampah yang ada di lingkungan itu tadi ya. Oke. Lalu Mbak Surip, kalau untuk pemula yang tertarik gitu ingin belajar string art gitu, apa sih yang perlu dilakukan gitu? Mungkin ada yang kayak Yang harus dia bingung. butuhkan ya. Heeh. Yang harus dibutuhkan dia niat. Satu Oke. itu aja. Sekarang gini, kalau seandainya, Oke. Mbak aku pengen belajar nih kan, material ada, Oke. alat ada, Mhm. waktu ada, yang mau belajar ada, Oke. yang mau ngajarin ada. Mhm. Satu Niat lagi, niat. dan kesabaran ya Mbak, karena itu kan Sudah jeli pasti. banget gitu kan, harus memerlukan waktu yang banyak apalagi karena masih belajar kan, harus tahu celahnya mana yang benar, mana yang salah itu tadi. Oke. Tapi kalau dari Mbah Surip sendiri, event-event apa aja sih yang udah pernah membawa Mbah Surip string art ini membawa nama Mbah Surip itu sendiri? Event-event apa yang sudah pernah dilakukan? Pernah diikuti? Pernah diikuti. Yang pertama kali adalah pengukuhan Oke, pengukuhan. seniman Lampung Peduli Selfie. Hmm. Itu di bulan September. 2019 Terus ya? terus itu mempersatukan keragaman agama. Oke. Itu di Lamban Kuning. Itu di Lamban Kuning, saya sebagai penerima tamu saat itu live situ. Jadi ketika tamu masuk itu, ini orang lagi ngapain sih? Oh, orang ini lagi ngelukis tapi kok bukan pakai tinta tapi pakai benang. Jadi saya sebagai penerima tamu secara live. Jadi duduk di bawah, saya merajut. Jadi orang melintas dilihatnya, oh orang ini sedang merajut. Apa sih yang dirajut itu kan? Jadi yang dirajut itu adalah pola. Terus itu dapat undangan juga dari, terima kasih Abah Isbedi Setiawan, sempat diundang di Lamban Sastra. Oke, Lamban Sastra. Saat itu penutupan festival puisi di Bandar Lampung yang dihadiri sama Mbak Olivia Jalianti. Saat itu saya live 4 jam mengerjakan string art yang ada di player. Jadi kan ketika mau ada festival kan ada player. Saya ngambil foto itu dari situ, terus itu aku buat pola dan aku rajut di sana. Oke, Tidak live rajut di di rumah. situ ya. Iya, tapi teman-teman ataupun para undangan itu nggak tahu kalau seandainya kalau ada seseorang lagi membuat karya string art itu nggak ada yang tahu. Oke. Tahu jadi Tahu gitu jauh, ya. jadi aja. Oke, jadinya langsung wah ini dibuatnya tadi padahal Iya. gitu. Oke, tapi Mbak Surip, apa sih yang pada akhirnya bikin Mbak Surip nih kayak tetap akan dan terus berkecimpung dan menggiatkan string art ini sendiri, terutama di Lampung ya, karena kan di Lampung masih jarang gitu. Jarang. Oke. Mungkin ya saya sendiri nggak tahu, nggak begitu menelusuri penggiat karya benang yang ada di Lampung. Saya begitu belum menelusuri. Kalau di Indonesia sendiri ada, di Jogja ada, komunitasnya juga ada. Terus itu di Medan juga ada, dan aku pernah video call dengan teman-teman yang ada di Medan sana. Ada 5 orang dalam satu ruangan dia membuat string art dan itu keren. Dan apa yang membuat Mbah Surip tetap ingin menjadi pegiat string art ini? Aku pengen mengajak teman-teman, ya mungkin teman-teman milenial ataupun yang sekarang itu siapapun, jangan mengatakan bahwasanya ini adalah bisnis besar, tapi belajar dulu
misalkan dia bisa membuat, karya string art, bisa untuk dijadikan kado, Hmm. cindera mata, dan ada cerita terbaru, Apa tuh, Mbah? namanya Riko Ardiansah. Oke. Satu hari dia belajar string art di rumah Hmm. dan sekarang dia sudah terima orderan. Wow. Tadi dia tadi dia chat tadi, Oke. dan dia terima orderan. Wah. Satu Tapi hari belajar, bersama Mbak Surip, tapi full ya, full. Dari membuat pola, memasang paku, merajut, bahkan kita merajutnya di alam, oke. di kebun saat itu. Wah. Ada 3 tempat kita. Apakah itu mempengaruhi juga, Mbah, ketika apa ya, produktivitas ketika kita membuat string art di mana di suatu tempat gitu, Mbah? Iya, kita harus fresh. Kita, kondisi kita harus apa ya, harus fit lah ya. Mhm. Karena setiap benang yang akan ditarik itu Mempengaruhi ya? mempengaruhi sudah positif. Oke, jadi kalau misalnya kayak Tribuners pengen belajar kayak Riko tadi bisa banget ya Mbah ya Bisa, datang aja ke bisa, galeri seninya Mbah Surip di Galeri Mbak Natar Surip, atau bisa juga chat di Facebook atau di Instagram yang tadi WA, kita udah kasih tahu. Oke, tapi kalau string art ini kan kategorinya seni ya Mbah ya, seni rupa Seni ya. rupa, betul. Kalau Mbah Surip sendiri tuh memandang seni itu sendiri seperti apa sih? Seni itu apa ya, sesuatu keindahan yang harus dilestarikan lah, kalau menurut saya pribadi gitu. Makanya, saya pribadi itu mengajak untuk karya ini supaya terus berkembang. Kita harus ingat umur. Oke, kenapa Kalau Mbah? hah? Kenapa tuh? Kalau seandainya nggak ada, Oke. siapa yang meneruskan di Lampung? Oh, oke. Ya nggak? Jadi tetap agar gimana caranya karya seni ini tetap bisa eksis. Eksis. Oke. Jadi, sempet ada satu oret-oretan yang harus nanti akan berjalan, yaitu E3. Kalau ngelihat dari huruf E sama angka 3, ini kan beda tipis, cuma dibalik aja kan, diputar. Oke. Filosofinya apa tuh, Mbak? Eksperimen edukasi excellent. Oke. Lalu Mbah, upaya yang Mbak Surip lakukan sendiri untuk menyebarkan dan mengajarkan string art ini sendiri, khususnya di Lampung ya, Di Lampung. itu apa aja sih? Kalau untuk, mengajar karya benang ini, yang pertama kali itu di kampung, bergabung dengan Karang Taruna, terus alhamdulillah disupport pernah juga sama Bu Nuni. Jadi edukasi string art bersama Ibu Nuni, wakil gubernur ya, itu di kediaman rumah beliau. Itu 1 hari. Sudah itu bergabung di grup dan satupun tidak ada yang melanjutkan karya tersebut. Karena mungkin rasanya rumit gitu ya, Rumit. atau belum menemukan apa rasanya yang udah Mbak Surip rasakan Iya, sekarang gitu. bahkan mereka satupun belum apa namanya, belum ada rasa kegeregetan, menanyakan secara pribadi gitu kan. Tapi co-art tadi itu bagian dari salah satu upaya dalam menyebarkan dan apa ya, mengajak teman-teman untuk mengenal string art itu sendiri. Betul. Jadi, co-art itu kalau orang hanya dengar sekilas, co-art artinya memberikan suara lantang, keras, Koar ya. koar ya, berkoar-koar ya kan. Tapi kalau di seni sendiri, co-art itu ya kolaborasi, art artinya gabungan 2 ataupun 3 unsur bergabung jadi satu. Seperti yang kemarin dilakukan adalah bersama Isbedi Setiawan di bulan Bung Karno. Oke. Nah, Mbah, ini satu pertanyaan terakhir nih. Apa sih harapan Mbah Surip terhadap string art dan seni yang ada di Lampung ini sendiri? Kalau ya jujur ya, berharap karya ini terus berkembang. Jadi saya pribadi sebagai penggiat
karya benang ini, jangan sungkan lah untuk menanyakan bagaimana Mbak membuat karya ini, terus itu apakah saya bisa belajar? Saya katakan bisa. Gitu kan. Jadi harapan saya pribadi itu untuk support ke pemerintah agar karya ini terus berkembang. Karena apa? Karena benang yang ada di Lampung yang sudah mendunia, yaitu adalah benang tapis. Oke. Muncul lagi nanti benang dalam bentuk visualisasi wajah string art. Jadi nanti kedepannya Amin. benang itu ada 2 di Lampung. Hmm. Benang tapis sama benang Benang dalam string bentuk visualisasi wajah string. Oke, kita aminkan ya Amin. Tribuners. Oke, terima kasih Mbak Surip sudah datang ke studio Tribun Lampung dan ngobrol di Tribun Lampung Digital Corner siang ini. Semoga lain kali kita bisa ngobrol dan berjumpa lagi. Semoga Amin. sukses Amin. dengan string art yang ada di Lampung. Oke, terima kasih. Nah, Tribuners, itu tadi obrolan santai kita kali ini bersama Mbak Surip dan ceritanya terhadap string art. Wah, seru banget ya. Untuk kalian yang pengen belajar tuh tadi bisa kontak di Instagram atau Facebook yang udah tadi kita sebutkan. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan Tribun TV Lampung yang tayang setiap hari dari jam 1 di live streaming Facebooknya Tribun Lampung. Oke, saya Elena Octavia pamit undur diri. Bye. Haha, udah tahu belum ada yang baru dari Tribun Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh. Tribun TV live di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini.